Saya langsung aja ke materinya. Sebentar ya, saya share dulu. Oke, materinya seperti ini. Jadi nanti mungkin ketika saya menjelaskan dirasa diperlukan untuk ada yang ditanyakan, bisa langsung aja ya open mic kemudian atau raise hand gitu ya, untuk nggak perlu nunggu sampai selesai. Gitu ya mungkin ya kesepakatannya. Baik, kita akan bahas yang pertama dulu. Ada soal seperti ini. Sebentar ya. Sebentar, saya coba taruh mic-nya dulu. Mager. Ya, silakan, ada yang ditanyakan? Halo, nggak ada ya? Ada soal pertama tentang apa ini? Tentang kecepatan, jarak, dan waktu ya. Jadi nanti insya Allah kita akan bahas sekitar 15 soal. Semoga waktunya cukup ya, semoga. Nomor 1, jadi Amin, Badu, dan Catur adalah seorang tukang bangunan. Salah satu pekerjaan tukang bangunan adalah membuat dinding rumah. Apabila Amin membuat dinding rumah seluas 6 meter persegi, waktu yang diperlukan adalah 4 jam. Dengan luasan dinding yang sama, waktu yang dibutuhkan Badu dan Amin untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut berturut-turut adalah 3 dan 2 jam. Pekerjaan tersebut dikerjakan secara bersama-sama. Maka waktu yang dibutuhkan berapa? Itu mungkin ada salah soal di ini ya, di Amin ya. Ini bukan Badu dan Amin, tapi Badu dan Catur ya. Ya, jadi kan di soal diketahui waktu yang dibutuhkan Amin 4 jam nih ya. Bentar ya, saya coba kasih ini coret-coretnya bentar ya. Nah, udah ya. Jadi kan di soal ketahui nih, untuk aminnya itu luasan 6 meter persegi, waktunya 4 jam. Waktu yang dengan luasan yang sama, waktu yang dibutuhkan Badu dan, ini keliru ya, ini adalah Catur ya, kan 3 orang. Badu dan Catur untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut berturut-turut 3 dan 2. Jadi dengan luasan 6 ya, 6 meter persegi, itu Amin butuh waktu 4 jam. Kemudian Badu butuh waktu, ini sebentar ya, ada yang chat masuk. D, ya, Rike Amanda. Terima kasih Rike ya, terima kasih. Kemudian B-nya 3 jam. 3 jam. Kemudian C-nya adalah Catur ya, 2 jam. Jika dikerjakan bersama-sama, maka waktunya berapa gitu ya? Itu yang diminta sama Boleh kan soal. jadi itu bahasa. Ya. Baik, kita coba kerjakan. Rumusnya cukup simpel gini aja ya. Seperti gabungan, ya ini rumusnya nih. Sama dengan sepertinya Amin ditambah sepertinya Badu ditambah sepertinya Catur. Udah, tinggal kalian masukkan aja masing-masing nilainya ya, sama dengan 1/4 tambah 1/3 tambah 1/2. Kemudian disamakan penyebutnya 12 ya. 12 bagi 4, 3 ya. Ini 3 tambah 4 tambah 6 ya. Atau sama dengan 13/12 ya. Ini seperti gabungan ya, tapi kalau T gabungan berarti dibalik ya. Berapa itu? 12/13. Sudah gini aja caranya, paling cepat seperti ini rumusnya. Jawabannya yang D, seperti yang dijawab sama Rikel.
ada yang ditanyakan mungkin teman-teman calon pejuang kedinasan, silakan Kak, bisa. Ya, silakan. itu kok apa total gabungannya tuh dibalik Iya, tuh iya. kok bisa dibalik itulah hasilnya. Harusnya Apakah Raneta? Oke, jadi gini Mas. Dengan Mas siapa tadi yang bicara? Ini yang Halo. Amel bilang apa ya? Yang Amel ikut itu? Halo. Dengan Mas siapa tadi? Adit, Haryadi. Adit, Oh, Adit, sorry Mas Adit ya. Mas Adit itu kan hasil terakhirnya gini, seper T gabungan itu sama dengan 13/12 ya. Mas Adit kalikan silang. Ya, kalikan silang. Berarti hasilnya apa nih? Hasilnya kan 13 Kelihatan juga, kelihatan Ji. 13 T gabungan sama dengan 12 kali 1, 12 ya? Ya, 12. Maka kalau 13 T gabungan sama dengan 12, kalau gitu T gabungannya berapa? Ya tinggal dipindah aja ya 13-nya. Menjadi yang semula perkalian menjadi pembagian. Atau saya tuliskannya T gabungan sama dengan, sorry ya, ini lari-lari ini. Aduh, sorry. Sama dengan 12 per 13. Dipindah, Mas. 13-nya dipindah ke bawah menjadi pembagian. Makanya ketemunya ini. Mas Adit gimana? Ya, oke. Yang lain mungkin? Yang masih belum paham, silakan. Yang lain? Tidak ada. Bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami. Oke. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Lanjut Kak. Lanjut ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita teruskan. Berikutnya adalah nomor 2. Nomor 2 ini bacanya sama ya, sama bacaannya. Amin Badu Catur, kemudian apabila Amin membuat dinding seluas 6 meter persegi, waktu yang dibutuhkan 4 jam. Dengan luasan yang sama, waktu yang dibutuhkan Badu dan, ini salah ya, ini adalah Catur ya, untuk menyelesaikan 3 dan 2. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 2 orang, maka pasangan tukang bangunan yang paling cepat menyelesaikan pekerjaan itu adalah yang mana gitu ya. Berarti kan kemungkinannya kan yang pertama, kemungkinan pertama adalah A dan B ya. Yang kedua adalah A dan C. Yang ketiga adalah B dan C ya, betul ya? Ada 3 kemungkinan. Kita mesti hitung satu persatu. Kalau yang pertama berarti seperti gabungan sama dengan 1/4 ditambah 1/3 ya, sama dengan ini, sorry, ini sama dengan 12 ya, sorry, bentar. Ini sama dengan 12 ya, bawahnya 12, yang atasnya adalah 3 tambah 4 ya, atau sama dengan 7 ya, per 12. Jadi T gabungannya sama dengan, langsung dibalik ya, berapa itu? 12/7. Sebentar, ada yang masuk. 12/7. Apa ini? Saya nggak paham, maaf ya. Link IG. Oh, oke, ini Kak Alisan ya. C ini, Rika, alhamdulillah Rika luar biasa, pinter banget. Rika Amanda sudah dapat jawabannya, dan C katanya Amanda ya. Nah, oke, sudah. Kita nggak tahu apakah posisi ini lebih paling cepat atau nggak, saya nggak tahu. Yang kedua, dengan cara yang sama ya, seperti gabungan sama dengan apa itu? AC berarti 1/4 tambah setengah ya, sama dengan berapa itu? 3/4 ya.
disamakan penyebutnya. Ini 4, berarti ini 2 ya. Berarti 3/4. Maka T gabungannya dibalik ya. T gapnya berapa? 4/3. Gitu ya, 4/3. Lalu yang ketiga adalah BC ya. T gap, T gabungan sama dengan B sama C, berarti berapa itu? Sorry. Nah ini ya, berarti 1/3 ditambah dengan setengah ya, sama dengan dibikin per 6 ya. Berarti itu berapa itu? Berarti 3 tambah 2, 5 ya. 5/6. Sorry bentar ya. 5/6. Atau dibalik sekarang. T gabungannya berapa? 6/5. Yang lebih cepat berarti yang waktunya paling singkat ya, paling kecil kan? Ya, paling kecil. Ini berapa ya? 12/7, 4/3, 6/5. Mana waktunya yang paling kecil? 12/7 atau 4/3 atau 6/5? Kalau 12/7 itu kan 1 lebih ya, berapa itu? 1 ya, 5/7. Kalau ini yang 4/3 itu 1/3 ya. 1/3 berarti 0,333 ini ya. Yang ini sekarang 1/5. 1/5 itu sama aja dengan 0,2 ya. 1,2 berarti. Berarti yang paling cepat yang mana? Yang B dan C ya, Badu dan Catur jawabannya. Rike kan jawab C ya. Yang paling cepat yang Badu dan Catur. Karena 1/5 kan 0,2 kan ya. 0,2 tambah 1, 1,2. Yang ini 1,33333. Yang ini lebih besar lagi ya. Yang ini besar lagi. Maka jawaban yang tepat yang B, Badu dan Catur. 4/3. 4/3, ya benar ya. Rika gimana? Bisa dipahami? Tanya itu sepertiga ditambah 1/2 kok hasilnya 3/6 ya Kak? Bentar. Yang mana? Yang paling yang nomor 3. Oh, nomor 3. Oke. 1/3 tambah 1/2 itu kan berarti kita samakan penyebutnya ke 6 ya. Betul ya, 6. Terus yang atas berapa? Yang atas kan berarti 2 tambah 3 ya. 5 ya. 5/6 ini. Halo? Oh iya. Ya, Lupa. Bukan 3/6, bukan ya, 5/6. Ini 4/3 ya. Karena tempatnya nggak cukup. Ya, paham? Oh, paham Kak, makasih. Oke, terima kasih. Rike bisa open mic. Rike Amanda. Ya Kak, paham. Makasih. Oh, tadi Rike ya? Oke. Iya. Oke. Sorry. Saya nggak kenal suaranya. Maaf. Ya. Baik. Ada pertanyaan lagi mungkin nomor 2. Silakan. Kak mau tanya boleh? Iya. Dengan siapa ini? Adit. Oh, Adit lagi. Silakan Adit. Itu apa? Untuk caranya tuh hanya tinggal kayak nyederhanain petanya doang atau gimana Kak? Caranya itu hanya tinggal menyederhanain bilangan doang. Gitu kah pertanyaannya? Iya. Karena berawal dari rumus yang ini, Adit. Berawal dari rumus T gabungan ini. Yang ini ya. Rumus basicnya ini. Nah, ini. Jadi cuman berangkat dari sini, Adit, nanti rumusnya. Itu kita bisa nentuin waktu gabungan. Menjadi 1/, tambah 1/, tambah 1/, sampai tak hingga 1/nya. Kalau ada 1000 orang,
Masing-masing punya kecepatan masing-masing kan ya? Tinggal dimasukkan aja angkanya. Mungkin itu Adit jawaban saya. Oh gitu, Pak. Makasih Iya. banyak, Pak. Nggih. Baik, yang lain silakan. Baik, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita bisa lanjut nomor berikutnya. Masih dengan bacaan yang sama ya, cuman beda pertanyaan. Gini ya soalnya. Ini ya. Apabila Amin membuat dinding rumah seluas 6 meter persegi, waktu yang diperlukan 4 jam. Apabila Badu membuat dinding rumah seluas 3 meter persegi, waktu yang diperlukan 6 jam. Dan apabila Catur membuat dinding rumah seluas 2 meter persegi, waktu yang diperlukan 3 jam. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan bersama-sama dengan luasan 6 meter persegi, maka waktu yang dibutuhkan berapa gitu ya. Rumusnya hampir sama, cuman jangan sampai terjebak sama soal ini ya. Caranya seperti ini. Pertama, kita bicara Amin dulu. Amin. Amin itu berarti untuk 6 meter persegi dia bisa selesai dalam waktu 4 jam. Sementara Badu itu speednya adalah 3 meter persegi, dia selesai dalam waktu 6 jam. Entah dalam waktu 6 jam. Berarti kalian mesti ubah dulu ya. Harus ke satuan yang sama nih. Berapa? Harus 6 meter persegi ya. Kalau 6 meter persegi berarti dia berapa? 12 jam ya. Tinggal kali 2 aja kan ya. Seperti itu. Dengan cara yang sama untuk catur ya. Catur berarti berapa itu? Catur 2 ya, 2 meter persegi, dia perlu waktu 3 jam. Ya. 3 jam berarti kita convert ke 6 ya, ke 6 meter persegi, tinggal kali 3 ya. Kalau 6 meter persegi berarti kali 3 ini berapa? 3 kali 3 adalah 9 jam ya. Sehingga kita sudah punya satuan yang sama, sama-sama 6 meter persegi ya, seperti ini. Nih, 4 jam, 12 jam sama 9 jam. Kalau dikerjakan sama-sama dengan luasan 6 meter persegi, maka waktunya berapa? Sama rumusnya ya. Seperti gabungan ya. Seperti gabungan sama dengan seperti A tambah TB tambah TC gitu ya. Sama dengan apa? Sama dengan seperempat. Aduh. Seperempat ditambah 1/12 ditambah 1/9. Ya, tinggal cari KPK-nya berapa? KPK-nya 4, 12, 9 adalah 36 ya. Betul ya? 36. Berarti yang ini 9 ditambah 3 ditambah berapa ini? 4 ya? Tambah 4. Sama dengan berapa ini? 7 tambah 9, 16 ya. 16 per 36. Berarti T gabungannya sama dengan, tinggal dibalik ya, berapa itu? 36 dibagi 16. Kalian kecilkan ya, dibagi berapa ya? Bagi 4 ya, kecilin. Dibagi 4, 4, dibagi 4, 9. Berarti jawabannya 9 per 4 jam. Atau yang D jawabannya. Sebentar, ada chat masuk. D ya. Rike luar biasa. Bagus Rike ya, sudah pintar. Jawabannya yang delta. Terima kasih Rike ya, terima kasih. Baik, yang lain mungkin ada yang ditanyakan tentang soal nomor 3.
Ini sebentar ya, ada chat masuk. Next, Angga Permana Putra. Oke, Angga, makasih. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 4. Bacanya sama ya ini ya, sama bacaannya seperti nomor 3. Cuman dia minta dikerjakan oleh 2 orang ya. Dengan luasan yang sama, 6 meter persegi. Maka pasangan tukang bangun yang paling lambat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang paling lambat berarti yang paling lama ya. Rumus cepatnya seperti ini. Kalian cukup melihat ini aja. Ya. Ini loh, ya. Amin 4 jam, Badu 12 jam, Catur 9 jam. Kalau cari pasangan yang paling lama, paling lambat, kalian cukup lihat angka yang paling panjang, yang paling besar. Berapa? Yaitu 12 sama 9. Dua pasangan ini kalau bertemu pasti jawabannya T gabungannya pasti yang paling lama, gitu ya. Maka jawabannya Badu sama Catur. Gitu aja cara cepatnya. Kenapa? Karena kalau yang lain Amin Badu 412 pasti lebih cepat dibandingkan Badu Catur ya. Karena dia 12 sama 9. Maka jawabannya nomor 4 itu kalau bisa langsung adalah Badu sama Catur. Gitu cara cepatnya. Tanpa menghitung. Silakan ada yang komen? Oh, Rike ya, ini Rike. Badu sama Catur ya, luar biasa. Ya Rike, benar banget ya, benar banget. Mungkin Adit mungkin barangkali mau komen, silakan. Mau itu Kak, mohon diulangi lagi Kak, soalnya kurang paham Kak. Oke, baik. Masih, Ini Kak. yang nomor 4 itu hampir mirip sama nomor 2 ya, betul ya? Kalau nomor 2 nyari yang paling cepat. Di nomor 2 saya kerjakan dengan cara manual. Saya bandingkan satu persatu. AB, AC, BC. Saya bandingkan, ternyata jawabannya Badu dan Catur. Yang nomor 2 tapi ya, nomor 2. Nah, yang nomor 4 itu yang dicari yang paling lambat. Yang paling lambat itu berarti sumbangsih dari yang tukang yang paling lambat juga gitu. Oke, saya tulis di sini ya. Kalau Amin tadi berapa ya? Kalau nggak salah 4 ya, saya lupa. Amin di atas berapa ya Amin? Amin 4 ya, 4, Badu 12, Catur 9. Amin 4, kemudian Badu adalah 12, kemudian Catur adalah 9. Oke, kita disuruh mencari pasangan tukang yang paling lambat. Otomatis akan dihasilkan oleh tukang yang lambat juga, bukan ya? Di antara angka 4, 12, 9 ini ya, pasti yang lambat yang ini. Yang 12 sama 9 gitu. Ini pasangan yang lambat pasti. Logikanya seperti itu, Adit. Tanpa saya menghitung, saya akan tahu pasangan yang paling lambat adalah Badu dan Catur. Kenapa? Karena dia mempunyai waktu yang paling lama. Gitu, Adit. Silakan. Oke, Ya, gitu ya. Kita nggak ngitung nih rumus cepatnya gitu. Yang nomor 2 saya sengaja menghitung untuk membawa kalian ke cara-cara manualnya dulu. Halo, tes. Suara saya kedengeran? Halo. Aman Kak, Aman ya? Kak. Baik. Tapi di nomor 4 saya akan coba sampaikan ke kalian dengan cara cepatnya seperti apa. Dengan menggunakan logika kita ya, atau nalar kita. Ternyata jawabannya benar. Rike siapa ya? Saya lupa namanya. Rike ya. B, Badu dan Catur. Baik, silakan. Kalau ada pertanyaan yang lain, silakan. Saya tunggu mungkin nomor 4. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut lagi nomor 5.
Baik, nomor 5 sudah bacaan yang berbeda. Fitria mengendarai mobil dari kota P ke kota Q dengan jarak 30 km gitu ya. Di tengah perjalanan ada pilihan buat Fitria untuk beristirahat selama 25 menit atau tidak. Jadi bebas. Fitria mau istirahat 25 menit, monggo, mau tidak juga nggak ada masalah. Gitu ya. Jika X itu sama dengan lama waktu tempuh dari P ke Q dengan kecepatan 10 tanpa beristirahat. Tanpa beristirahat. Oke. Dan Y adalah lama waktu tempuh dari P ke Q dengan kecepatan 72 km per jam dengan beristirahat. Maka hubungan X dan Y yang tepat adalah, jadi kita diminta untuk mencari hubungannya ya, X sama Y. Ya sudah, kita coba kerjakan seperti ini langkahnya. Kita mesti cari X dulu. Ya. X-nya itu berarti kan waktu tuh ya, waktu itu rumusnya kan V sama dengan S per T ya. Berarti kalau T sama dengan S per V ya, S per kecepatan. Berarti T untuk yang X ini adalah S per V. Berarti jaraknya berapa? Jaraknya 30 ya. Dibagi dengan kecepatannya. Kecepatannya 10 meter per detik. Nah ini jangan sampai kejebak ya. Ini kan satuannya masih nggak sama nih ya. Ini kilometer, ini meter ya. Otomatis coba saya bawa ke meter ya, saya tambah 0,3. 1, 2, 3. Dibagi dengan 10 meter per detik ya. Maka akan menghasilkan coret, nolnya habis ya, nolnya habis. Maka jawabannya 3000 apa? 3000 second ya, detik. Untuk yang T itu menghasilkan 3000 detik. Untuk yang X, yang X ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas yang Y. Waktunya Y sama dengan berapa? Sama dengan T sama dengan gitu ya. S per V. S-nya sama ya. 30 ya. Per V. V-nya berapa? Itu 72 ya. 72 gitu ya. Oke, sudah. Nanti akan menghasilkan waktunya dalam bentuk jam ini ya. Betul nggak? 30 km dibagi 72 km per jam. Maka menghasilkan jam nanti. Berarti ini kita bagi 3 ya. 10 bagi 3, 24 ya. Benar nggak sih? 24. Sorry, saya jelek ya. Bentar ya, tak hapus dulu. 72 bagi 3 adalah 72 bagi 3 2. Nggak bisa ya. 24 ya, benar ya? Bentar nggak ya? 3, 2, ya. Oke, kita kecilin lagi. Berapa ini berarti? Dibagi 2. 5 per 12 jam ya. Oke, seperti ini. Nah, supaya sama-sama bisa dibandingkan, kan ini nggak sama nih ya. Ya sudah, kita kalikan aja dengan konversinya apa? Konversinya dikali dengan 3.600 ya. 1 jam kan 3.600 ya. Berapa hasilnya? Dicoret, habis, dicoret 3 ya. Betul nggak? 3 ya. Sebentar ya. 3. Ya. 3 kali 5 berarti 15 ya. 1.500 second. Ya, benar ya? 1.500 second ya, benar. Maka ini masih jalan aja ya, masih jalan. Ingat yang Y itu kan ini Y dengan istirahat gitu ya. Berarti harus ditambah lagi dengan berapa? Dengan 25 menit ya.
Kalikan dengan apa? Kalikan dengan 1 menitnya kan 60 ya. 60 dikali 60. Kali 60 gitu ya. Sama dengan 1.500 ditambah 25 kali 60 adalah sama ya, 1.500 ya. Benar ya? Sama dengan 3.000 detik. Gitu. Maka hubungannya X sama Y apa? Ternyata sama persis ya. Maka X sama dengan Y. Maka jawabannya yang B. Seperti itu pembahasan nomor 5. Izin Bang, bukannya model JKW seperti ini tidak keluar lagi Bang. Terakhir 2021 alasan tidak keluar dikarenakan menjawab soal apa ini terlalu banyak makan waktu Bang. Oh, apa namanya ini? V2026. Saya belum dapat update info ya tentang ini, tentang JKW ini. Mohon maaf kalau saya salah ya, V2026. Sepengetahuan saya di TIU itu adalah membahas tentang perbandingan. Ya, salah satu perbandingan adalah mengenai speed, kecepatan, jarak dan waktu. Kalau ternyata kakak siapa namanya V2026 lebih tahu bahwa ini nggak keluar lagi, ya mohon maaf ya, mohon maaf. Bisa open mic mungkin kakak V2026, bisa diskusi mungkin dari sumber mana informasinya bahwa nggak keluar lagi di TIU, di CPNS atau di apa namanya SKD ya. Bisa kita diskusi sebentar? Aku dapat soal ini pas tes SKD bulan November. Ini ada info dari Rike, aku dapat soal ini pas tes SKD bulan November. Jadi mungkin menurut Rike, ya kita sependapat ya Rike. Jadi Oke, mungkin tambahan aja Kak Sevel. Mungkin ya, kalau untuk yang di TIU CPNS, mungkin modelnya udah nggak keluar. Dia masih keluar tapi udah jarang keluar gitu. Kalau yang di oke. TIU yang Sekdin masih keluar kok. Oke, baik, terima kasih Kak Alisa, terima kasih. Ya, baik, itu mungkin dia mengenai bahasanya tadi JKW. Kalau bahasa saya kecepatan, jarak sama waktu sama aja ya, sama aja. Atau speed. Oke, oke. V2026, terima kasih banyak ya. Oke, baik. Itu mungkin pembahasan 5 soal pertama tentang kecepatan, jarak, dan waktu ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan, sebentar ada chat masuk. Ya betul, dalam bentuk perbandingan nilai dan berbalik nilai. Oke. Razan Afan Azima. Oke, terima kasih Razan ya. Ya, it's okay. Kalaupun ini ternyata nggak keluar, ya anggaplah sebagai ilmu ya. Maksudnya sebagai tambahan lah ya. Tambahan ilmu buat kalian untuk belajar ya. Oke, terima kasih semuanya atas masukannya. Kita akan teruskan di pola perbandingan berikutnya. Oh, ada chat masuk lagi nih, sebentar. Oke, izin menambahkan lagi Kak. Ya. Buat yang tadi bilang apa nggak keluar atau keluar apa enggaknya, sebenarnya untuk yang model JKW itu masih keluar, cuma di lebih bentuk sederhana. Nah, untuk model jarak kecepatan waktu itu dia biasanya maksudnya ke soal cerita. Kan di TIO ada soal cerita. Dan juga kalau untuk yang di JKW, ini biasanya lebih banyak soalnya keluarnya di TIO yang Sekdin, kayak gitu. Oke, Jadi kalau yang dia daftarnya CPNS, buat yang peserta CPNS mungkin nggak keluar. untuk keluarnya kemungkinannya kecil gitu. Yes, Karena ya. untuk jarak kecepatan waktu biasanya munculnya di Sekdin. Jadi kalau Oke. yang kemarin daftar Sekdin mesti akan keluar. Cuma kalau untuk yang di CPNS mungkin hanya beberapa orang yang dapat kayak gitu. Oke, terima Emang untuk kasih. perbandingan kuantitatif untuk yang CPNS itu dia lebih ke yang senilai dan berbalik nilai kayak gitu. Yes. Nanti ada kita bahas Kak di Oke, Kak. nomor berikutnya ya kita bahas. Oke. Baik, terima kasih semuanya atas masukannya.
Ini malah menambah pengetahuan saya ya di sini ya. Alhamdulillah. Baik. Baik, kita teruskan di perbandingan berikutnya adalah seperti ini. Saya lewati dulu yang ini. Nah, ini mungkin bicaranya tentang aritmatika sosial ya. Di dalamnya ada diskon, ada pajak ya, ada untung rugi dan sebagainya. Ini termasuk dalam bentuk perbandingan juga ya, seperti itu. Ya, saya sengaja bikin soal yang agak sebentar ya. Benar, aku ini kemarin keluar tapi dibuat ke dalam bentuk tabel. Oh ya, Asmorata. Terima kasih Asmorata. Ya, ya oke dalam bentuk tabel. Baik. Baik, saya sengaja bikin soal yang agak sedikit lebih susah ya dibandingkan yang pada umumnya di TU-TU yang ada. Dengan harapan ketika nanti real ujiannya kalian jauh lebih siap karena waktu kita latihan sudah lebih berat. Gitu. Terbukti mungkin tipe-tipe soal JKW yang saya bikin itu mungkin nggak pada umumnya. Karena kalau saya condong lebih mirip-mirip ke SNBT yang namanya PM ya, penalaran matematika. Dibolak-balik soalnya gitu ya. Bacaannya sama tapi yang ditanyakan beda-beda. Baik, mungkin itu pendapat saya. Sebentar. Bahas figural model juga dong abangku. Figural ya, tapi untuk malam ini rasanya belum dulu ya. Ya, saya tahu di figural ada, verbal juga ada, sama kuantitatif ya. Dan tiga besaran TIU kan cuma tiga itu aja. Figural, verbal, sama kuantitatif kalau nggak salah ya. Itu pokok besar-besar di TIU. Oke. Ya. Ya, benar. Sepakat ya, Kak Alisan? Baik, sepakat. Baik. Nah, malam ini kita akan fokus ke kuantitatifnya ya, ke perbandingan kuantitatifnya. Nanti mungkin next session kita akan bahas figural, kealisan dan sebagainya gitu ya. Lebih ke gambar-gambar ya, lebih ke situ. Baik, saya nggak akan lama-lama lagi, semoga cukup waktunya nanti ya. Mohon maaf, ini kamera saya tiba-tiba off ya, saya nggak tahu kenapa, kesenggol dikit langsung ini, saya nggak tahu juga kenapa ini. Saya pakai webcam ya soalnya. Nomor 1, jadi gini, Budi membeli 3 jerigen minyak goreng yang masing-masing berisi 25 liter, harganya 600.000 dan menjualnya dengan mengharap laba 5% dari harga belinya dia. Beberapa hari kemudian harga minyak goreng turun dan Budi terpaksa menjual sisa persediaan minyak goreng sebanyak 21 liter dengan harga 7.400 liter. Berapa persen laba atau rugi Budi setelah semua minyak terjual habis? Siapa ini? Oke, kita bahas ini ya. Langkah pertama apa? Kita cari tahu dulu harga 1 liternya berapa. Untuk minyak goreng yang dia beli ya. 3 jerigen minyak goreng masing-masing berisi 25 liter dengan harga 600.000, berarti harga belinya sama dengan ya 600.000 gitu ya. Kita bagi dengan 75 ya, betul ya? Karena ada 25 liter dan 3 jerigen ya. Kita bagi, berarti berapa hitungnya ya? Sebentar ya. 600 bagi 75 berapa?
600 bagi 75 adalah 8.000 ya. 8.000 per liter ya. Per liter. Ini apa ini? Ya. Ya, benar ya, ini benar banget ini. Ya, V 2026 benar banget ya yang disampaikan, saya sepakat ya. Yang kita bahas ini yang poin nomor 6 ya, lebih ke nomor 6. Sama nomor 7 mungkin ya, sama nomor 7. Ya. Ini benar banget ya, V 2026. Saya sepakat ya. Yang di 2023 kira-kira seperti ini. Ya. Betul. Ini nanti kita bicara silogisme, bicara analogi dan sebagainya. Baik, hari ini atau malam ini kita fokus ke perbandingan. Sudah, ternyata harga belinya adalah 8.000 per liter ya. Ini ya. Dan menjualnya dengan mengharap laba 5% dari harga beli. Oke, berarti berapa? 5% ya. 5% dari 8.000. Berapa berarti? 400 ya, betul ya? 400. Sorry. 400 ya. Aduh. Bentar ya, saya hapus dulu, bentar. Sama aja dengan 400 ya. Maka mestinya dia akan jual ya. Dia akan jual berapa? Dia akan jual sebesar 8.400 ya, supaya dia untung 5% gitu ya. Ini harga jual dia per liternya ya. Beberapa hari kemudian ya, harga minyak goreng turun dan Budi terpaksa menjual sisa persediaan minyak goreng sebanyak 21 liter. Berarti 21 itu dia jual dengan harga 7.400 gitu ya per liternya. Maka yang lainnya berapa? Ya 75 kurangi 21 kan ya. Karena totalnya kan 75 ya. 75 kurangi 21 adalah 54 ya, betul? 75 betul ya? Sebentar, ada komen lagi. Tiap orang dapat komennya. Ada kisi-kisi PKN. Oke. Ya, benar ya. Ini 21 liter dia jual dengan harga 7.400. Kalau ini sisanya berapa? 54 liter ya. Dia jual dengan harga normal dong. Berapa itu? Karena dia mengharap untung 5% ya. 8.400. Kalian tinggal kalikan aja ya. Berapa nilainya? Sebentar ya, saya hitung. 21 kali 74. 1,1554,00. Kemudian 54 kali 84. 4536 453.000 ya, kejumlahkan ya. Bentar ya, kejumlahkan dulu jumlah ya. 006 habis itu berapa ini? 7 ya, 7 terus salah ya, maaf keliru, ini salah ini, sorry. 0 ini 0 ya, aduh sorry, ini 0. Bentar, saya hapus dulu. Ini 0 ya, 0, 0. Ini juga 0 ya. Ini 0, aduh. Ini 0, ini 1, 8, berarti 9, 0. Ini berarti 456 ya. 609.
609.000 hasil penjualannya. Berarti dia untung ya. Untung berapa? Kan dia belinya kan 600.000, dia total penjualannya masih 609, dia untung ya. Berarti untung atau laba sama dengan 9.000 ya. Dikurangi ya, ini kurangi ini. 9.000 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 600.000 ya, harga belinya. Kali dengan 100%. Sama dengan berapa itu? Bentar ya, 9.000 kecil ya, 9.000 dibagi 600.000. 1,5 ya. Ternyata jawabannya 1,5%. Untungnya ya, 1,5%. Berarti jawabannya yang A, nomor 1. Silakan, ada pertanyaan mungkin dari soal nomor 1 ini? Rike barangkali, Rike atau Adit mungkin yang aktif banget, alhamdulillah. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut lagi nomor 2. Ini ada ntar ya. SK, oke, makasih Rike. 2. Seorang pekerja dibayar Rp800 per jam. Ia bekerja dari pukul 8 sampai 16, berarti 8 jam ya. Ia akan mendapat tambahan sebesar 50% per jam jika bekerja melampaui pukul 16. Maksudnya lembur ya. Kerja lembur itu nanti bayaran per jamnya lebih besar ya dibandingkan jam normal. Jika ia memperoleh 8.000 pada hari itu, pukul berapa ia pulang gitu ya. Baik, yang pertama kalian hitung dulu ketika jam normal 08 sampai 16.00 itu berarti setara dengan 8 jam. Kalian kalikan dengan 800 per jam ya upahnya. Maka sama dengan berapa itu? 64.00 berapa ini? 6.400 ya. Oke, padahal dia memperoleh uang 8.000 ya. Sebentar, ada yang masuk. Ya, 64 ya, baik. Padahal dia memperoleh uang 8.000, maka sebenarnya dia pasti lembur ya. Lembur. Dia dapat lembur berapa uang lemburnya? Uang lembur dia adalah sisanya ya, dikurangi aja. Berarti 1.600. Ini uang lembur dia. 1.600 ya. Dari mana? Dari pengurangan antara 8.000 dengan 6.400. Nah, duit 1.600 ini itu kita konvertkan ke jamnya atau menitnya berapa gitu ya. Kalian tinggal lihat rate-nya, rate lembur ya. Ketika terjadi lembur, itu rate-nya berapa sih? Ini dia ngomong di soal gini. Ia akan mendapat tambahan sebesar 50% per jam. Berarti sama aja dengan 800 ditambah dengan 50% dari 800. Sama aja dengan 800 tambah 400 ya. Sama aja dengan 1.200. Benar ya? Berarti rate-nya dia lembur itu 1.200 per apa? Per jamnya ya. Ya, 17, benar ya? 17.20. Franz Vigo. Terima kasih Franz Vigo. Berarti kalau sudah tahu rate-nya 1.200, dia dapat uang 1.600, tinggal dibagi ya. Bagi aja 1.600 dibagi 1.200, coret-coret gitu ya. Berapa ini? Sebentar, sama dengan berarti dibagi berapa? Bagi 4 ya. Bagi 4, 4. Bagi 4, 3. 4/3 berarti lemburnya. 4/3 apa? 4/3 jam. Ya. Kalikan dengan menitnya, 60 menit ya.
coret-coret ya. Habis 1 20 kali, iya benar ya, 20 ya. 4/3 jam ya. Ada yang salah? Sebentar. Ada yang salah nggak ini? 1.200 benar ya? Betul. 1/3 jam. Oh iya benar ya, benar. Berarti 80 ya, 80 apa? 80 menit ya. 80 menit, berarti kalau dia berakhir di jam 16.00, 80 menit sama aja dengan 1 jam 20 menit ya. Kalian tambahkan aja 1:20 ditambah, maka jawabannya 17:20. Benar yang tadi ya, yang saya temennya 17:20 atau yang D jawabannya. Mungkin seperti itu pembahasan nomor 2. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Sebentar ya, sebentar. Oke, sebentar ya. D ya. Rika udah benar, D jawabannya. Baik, ada pertanyaan nggak? Nomor 2. Nggak ada? Oke, baik. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Nomor 3. Tuan kaya membeli 50 ekor sapi senilai 600.000 per ekor. Sudah. Habis itu apa? Dan 2 bulan kemudian membeli 25 ekor. Seharga 560.000 per ekor. Jika tuan kaya menghendaki harga rata-rata sapinya 580.000 per ekor, berapakah harga per ekor yang harus dibayar untuk membeli 25 ekor tambahan? Jadi gini soal ini ya. 50 ekor sapi senilai 600.000. 50 kali 600.000 ya per ekor ya. Sama dengan 30 juta ya, benar ya? 1, 2, 3, ya benar ya, 30 juta. 1, 2, 3, 1. Oke, untuk yang 50 ekor pertama dia 30 juta gitu ya. Kemudian 2 bulan kemudian membeli 25 ekor sapi. 25 kalikan 560.000. Berapa tuh berarti? Bentar ya, kita hitung. Bentar. 25 kali 560. 25 kali 560. Berarti 14 juta ya. Sorry. 14 juta. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Lalu nggak bisa. Ya. Oke, sudah. Jika tuan kaya menghendaki harga rata-rata sapinya 580, maksudnya gini, ini kan harga beli ya, ini saya jumlahkan dulu, berarti berapa ini? 44 ya, 44 juta. Jika tuan kaya menghendaki harga rata-rata sapinya 580.000 per ekor, gitu ya, maka coba kita kalikan ya, berarti 580 kalian kali, aduh, sebentar ya, hapus dulu. Berarti kalian kalikan 75 ekor, betul ya? 75 ekor kan total ya, dikali dengan 580.000. Itu ketemu berapa uangnya? Bentar ya.
75 kali 580. 580. 43.500. 43.500. Aduh, sorry, tak hapus dulu ya. 43.500. Oke. Jika Tuan KM menghendaki harga rata-rata sapinya 5.000 per ekor, oke, berapakah harga ekor sapi yang harus dibayar untuk membeli 25 ekor tambahan? Ada yang paham dengan soal ini sebentar? Diskusi sebentar. Siapa yang namanya? Rike mungkin. Rike, silakan bisa open mic. Ya, bentar ya. Belum ketemu jawabannya buka. Oke, baik. Ya, sorry, ini kayaknya ada yang miss di mana ya? Bentar ya. Saya pahami dulu soalnya, bentar. 50 ekor sapi 600.000 dan 20, membeli 20 ekor. Jika menggunakan harga rata-rata sapinya per ekor, berapakah harga per ekor yang harus dibayar untuk membeli 20 ekor sapi? Berarti sapinya berapa ini? Sapinya berarti 100 dong ya? Benar nggak sih? Sebentar ya, saya cek dulu sebentar ya, maaf. Minta waktu sebentar aja, sebentar ya, saya stop dulu sebentar ya screen-nya. Bentar. Ini berarti miss di mana ini nomor tadi nomor 3 ya. Bentar ya. Gimana Kak Syaful? Ya, sebentar. Sebentar, saya sedang ini tak lihat sebentar anunya, membahas sebentar ya. Oke. Oh iya, benar ya. 100 ekor benar ya. Mohon maaf, saya ada miss ya. Oke. Ya, baik. Ya, udah paham? Sebentar ya. Saya coba kembali ke ini. Zoom dulu. Jadi maksudnya seperti ini. Maksudnya adalah ternyata kalau saya lihat itu endingnya dia akan membeli 100 ekor ya. Yang pertama 50, kemudian 25, kemudian yang terakhir 25 lagi. Oke. Itu pokoknya dia minta rata-ratanya 580 ribu ya. Maka yang 25 ekor yang terakhir ini tuh berapa? harga satu ekornya berapa? Gitu ya. Baik, saya coba hapus dulu biar lebih simpel membahasnya sebentar. Jadi karena rata-rata itu ya, maka kan gini, berarti rata-rata itu kan sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data ya, jelek ini ya, dibagi dengan banyak data. Banyak data ya.
Ini rata-rata. Maka kita bisa rumuskan soal di atas menjadi apa? 580.000 ya. Ini kan rata-ratanya ya. Sama dengan jumlah data yang pertama berapa? Berarti 50 dikali, sapi yang pertama ya, dikali 600.000. Ditambah dengan 25 ekor ya, 25 ekor dikali dengan 560.000. Ditambah lagi dengan yang terakhir, pemberian terakhir adalah 25 ekor ya, dikali dengan X. Karena yang dicari ini ya, dibagi dengan total sapinya berapa? 100 ya. Seperti itu. Kita kali silang ya. Kita kali silang berarti 58, nolnya berapa itu? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh ya, kali silang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti setara berapa ini? Setara 58 juta ya. Itu sama dengan ini. 5 kali 6 berarti 30. Nolnya berapa ini? Nolnya 4 ya. Sorry. 1, 2, 3, 4, 6 juga ya. Sorry. 30 juta ditambah dengan 25 kali 56 itu berapa ya? Bentar, 25 kali 56. 25 kali 56. 14.400, sorry. 1.400. 1.400. Nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 14 juta ya. Ditambah dengan 25X. Oke, berarti ini 58 juta sama dengan 44 ini ya. 44 juta plus 25X. Ini 58 juta. 58 juta. Oke. Maka kita tinggal pindah ruas ya. 25X sama dengan ya. Berapa itu? 58 kurangi 44 berarti berapa itu? 14 juta ya. 14 juta. Sehingga X-nya tinggal dibagi ya. 14 juta dibagi 25. 14 juta bagi 25. Jawabannya adalah 560.000 jawabannya. Maka jawabannya yang D. Itu mungkin pembahasan nomor 3 ya. Bentar. D aku kok dapatnya. Ya, benar ya Rike? Terima kasih Rike ya. Terima kasih sudah benar jawabannya yang D. Ya. Baik, ada pertanyaan mungkin? Nomor 3. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, kita coba lanjut lagi. Nomor 4. Seorang karyawan bekerja 8 jam sehari. Dalam 1 minggu, ia bekerja selama 5 hari. Dengan bayaran 26.000 per jam kerja. Ya, per jam kerja ya. Kemudian dan 30.000 per jam lembur. Oke. Dalam sebulan bekerja, ia menerima gaji 4.520.000. Berapakah jumlah jam lemburnya dalam sebulan? Gitu ya. Berarti gini ya nih. 8 jam ya. Yang waktu normal ya. Waktu normal dulu. Waktu normal. Sebentar ya. Waktu normal. Berarti sama aja dengan sehari 8 jam ya.
dikali dengan 5 hari kerja, dikali dengan dalam seminggu ya, dikali dengan 4. Karena dalam 1 bulan ada 4 minggu ya. Dikali dengan berapa? Dikali dengan jam normal dia 26.000 ya. Nih, jam normal nih 26.000 per jamnya. Coba kita hitung ya, sebentar. Saya hitung dulu. 8 kali 5 kali 4 kali 26.000. 4160. Ini adalah 4.160.000. Padahal gaji dia 4520 ya. Tinggal dikurangi ya. Tinggal kita kurangi, sebentar kita kurangi dulu. 4520 minus 4160. 360.000. Ya. Maka waktu lemburnya ya, untuk waktu lemburnya, waktu lembur itu ada uang sebesar 360.000. Lemburnya dia. Ya benar ya? Oke. Nah, duit ini kalau dikonversi ke waktu itu ketemunya berapa? Karena ini 30.000 per jam ya. Kita tinggal bagi aja dengan 30.000 per jam ya. 30.000 dibagi aja seperti ini. Dicoret, 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 dicoret. 36 dibagi 3 adalah setara dengan 12 jam. Jadi dia lemburnya itu 12 jam. Dalam sebulan ya. Maka jawabannya yang A. Itu mungkin pembahasan nomor 4. Ada pertanyaan nomor 4? Nggak ada? Nggak ada ya? Baik, karena nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi nomor 5. Pak Badu membeli 2 keranjang mangga dan dijual kembali dengan harga 532.000. Jika mendapat untung 40%, berapa rupiahkah harga pembelian sekeranjang mangga tersebut gitu ya. Berarti harga jualnya sama dengan 532.000 ya, ini harga jualnya. Jika mendapat untung sama dengan 40%. Maka berapa harga pembeliannya ya? Harga pembeliannya berapa? Harga belinya berapa? Oke, gitu ya. Apa rumusnya? Rumusnya sama dengan persen untung sama dengan gitu ya. Apa itu? Untungnya berapa dibagi dengan harga belinya berapa. Gitu ya. Untung sendiri itu rumusnya adalah harga jual dikurangi harga beli ya. Dibagi dengan harga beli. Ini rumus dari untung. Oke, kita masukkan aja angkanya ya. Ini persen untungnya berapa? 40% ya. 40% sama dengan gitu ya. Harga jualnya 532. Bentar. Aduh, nggak bisa. 532.000 minus harga beli yang dicari ya. Dibagi dengan harga beli ya. Oke. Sama dengan berapa? Kali silang ya. Berarti itu apa itu? 0,4 harga beli sama dengan 532
dikurangi harga pindah ruas ya, pindah ruas harga beli 1 ya, sama aja dengan 1,4 harga beli sama dengan 532.000. Maka harga belinya sama dengan 532.000 dibagi 1,4. Sama dengan berapa ya? Sebentar. 532.000 dibagi 1,4. 380. 380.000. Ya, benar ya? Dibagi 1,4. Iya. Ada ya jawabannya? Jawabannya yang D, nomor 5. Ya, D ya. Rike, terima kasih banyak. Ya, pinter. Ada pertanyaan mungkin tentang aritmatika sosial? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke perbandingan yang senilai tak senilai ya. Di halaman ini, sebentar ya. Nah, ini ya. Perbandingan kuantitatif ya. Oke, ini lebih mudah Pak ya. 1. Suatu pembangunan perumahan elit dapat diselesaikan selama 240 hari oleh 180 pekerja. Jika pembangunan ingin dipercepat penyelesaiannya dalam 16 hari, jika pembangunan tersebut ingin dipercepat penyelesaiannya dalam 16 hari, maka berapa banyak pekerja yang harus ditambah? Ini rasanya salah soal deh. Ini 160 hari mungkin ya. Kalau ini kan ya kebanyakan ya. Sebentar ya, saya coba cek ya. 240 hari itu 180 pekerja. Nah, lalu ini mintanya 160 hari. Ya, 160 hari. Kalau lebih cepat, maka pekerja lebih banyak ya. Pekerja lebih banyak. Nah, ini berapa? Maka ini disebut sebagai perbandingan berbalik nilai ya, atau terbalik, sama aja. Berarti berapa? 240 per 160 sama dengan, gitu ya, dibalik 180 per X ya, dibalik. Dicoret, gitu ya. Terus dibagi 4, dibagi 4, 6 ya. Dibagi 2, dibagi 2, 3 ya. Nah, ini habis dibagi 2 habis, dibagi 2, 90 ya. Maka X sama dengan ya, 90 kali 3, berarti 270 ya. Berarti tambahannya berapa? Dari 190 ke 270 dikurangi aja ya tambahan. Tambahan sama dengan 270 minus 180 atau sama dengan 90 pekerja ya jawabannya. Yang E jawabannya. Ini kurang 0 ya, sorry ini kurang 0. 160 hari ini. Kurang 0, 160 hari. Seperti itu. E jawabannya. Mungkin Rike sama atau beda jawaban kita? Rike Amanda. Sama atau beda? Oke, Rike nggak ada ya, nggak kelihatan Rike. Oke. Ada pertanyaan nomor 1, silakan. Nggak ada? Oh ini Rika ya, Rika masuk. Nggak ketemu aku Kak, oke. Ya, salah soal Rika ya, ini 160 hari ya, bukan 16 hari, 160 hari
ya. Pasti ketemu. Ketemunya adalah iya, 160 hari ya. Oke, sudah ya, Rika. Oke, good. Nomor 2. Jika sebuah tiang setinggi 98 itu bayangannya 42. Maka panjang bayangan untuk tiang 0,035 km itu berapa? Ini kan perbandingan senilai ya. Kalian samakan satuannya dulu ya. Ini dulu 0,035 berarti ke meter, berarti dikali 1000 ya, 1 2 berarti sama aja dengan 35 meter ini. Jadi kalau 98 dibagi 35 sama dengan 42 dibanding X ya. Dibagi 2. Berapa? Bagi 2 ya. Dibagi 2, 21 dibagi 2 49. Ya. Ya, 49 ya. Terus dibagi 7. Dibagi 75, dibagi 7, 7. Dibagi 7 habis, dibagi 7, 3. Maka X sama dengan 5 kali 3 atau 15. 15 apa? 15 meter. Karena semua dalam bentuk meter ya. Jawabannya yang B. Itu mungkin pembahasan nomor 3. Ada pertanyaan? Silahkan. Nomor 2, maaf ya, nomor 2. Nggak ada ya? Oke, sebentar. Oke, next. Oke, baik juga, makasih. 3. Seorang pembuat sepatu membuat sebanyak 80 pasang dalam waktu 23 hari. Ini ya. 80 pasang 23 hari. 80 pasang itu 23 hari. Jika pembuat sepatu menambahkan waktu 7 hari lagi untuk membuat sepatu, berarti 30 hari ya ini ya, 30 hari. Berapa pasang sepatu yang didapat? X ya. Berarti ini perbandingan senilai ya. Makin tambah hari, makin tambah banyak pasangannya pasti ya. 80 per X sama dengan 23 per 30. Gini aja ya. Lalu 23X sama dengan 80 kali 30. Maka X sama dengan 80 kali 30 dibagi 23. Ya, berapa itu? Bentar ya. Nanti 2400 dibagi 23. 104 ya namanya. 104, sekian. 104, sekian. Berarti yang D. D ya, Rika. Good Rika ya, pinter. Jawabannya D. Baik, saya teruskan. Kurang 2 soal lagi insya Allah. Nomor 4. Diketahui Ani dibayar 7.500 per jam untuk menjahit baju. Upah Ani dibayar mingguan. Oke. A. Jumlah upah Ani jika bekerja 8 jam per hari selama 5 hari. Ya, tinggal dikali ya. 7.500 dikali 8 jam dikali 5 hari. Berapa hasilnya? 7.500 dikali 8 kali 5. 300.000 ya. Sama dengan 300.000. B. Jumlah upah Ani jika bekerja 7 hari selama 7 jam ya, 7 jam selama 6 hari sama aja dengan 7.500 dikali 7 kali 6 ya. Kita nggak perlu ngali sebenarnya ya. Kita ngeliat ini aja. Ini 56, ini 42 ya.
Ini kan sama nih ya. Ini 40, maaf. Ini 40, ini 42. Maka A-nya lebih kecil dari B ya. Betul ya? Maka A lebih kecil dari B. Ini kan 40, ini 42 ya. Maka jawabannya yang A. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Lanjut, nomor terakhir. Nomor 5. Ada 240 kg pakan dedek dalam sehari yang bisa, sebentar. Lanjut, oke, baik. Rahmat Dhani, terima kasih Rahmat Dhani. Yang bisa dihabiskan 600 ekor ayam. Jika ditambah 200 ekor ayam lagi ya, maka pakan dedak yang perlu ditambahkan dalam sehari itu ada berapa? Jadi kalau 240 kilo ya, dedak itu dihabiskan oleh 600 ekor ayam. Jika ditambah ayam 200 ekor lagi, berarti 800 ya ini ya. 800 ekor gitu ya. Maka pakan dedak yang perlu ditambahkan dalam sehari. Berarti kalian cari dulu, ini perbandingan berbalik nilai ya. Kenapa? Karena makin banyak ayam, sebentar, edit mana? Undo. Makin banyak ayam, maka pakannya makin cepat habis kan, gitu ya. Oh, sorry, maaf. Kalau ayamnya makin banyak, juga kebutuhannya juga makin banyak ya, maaf. Aduh, kok gini lagi, sorry. Undo, mana undo? Undo ini ya. Oke, kita misalkan sebagai X. Jadi makin banyak ayam, maka pakannya juga semakin banyak ya. Kita cek ya, berarti 240 per X sama dengan 600 per 800 gitu ya. Coret-coret dibagi 2 3, dibagi 2 4 ya. Dicoret lagi bagi 3 habis, bagi 3 80. Maka X sama dengan 4 kali 80, 320 ya. Yang diminta tambahannya, yang perlu ditambahkan ya, dikurangi aja ya. 320 tambahan sama dengan ya, 320 minus 240 sama dengan 80. Ya benar, 80 kilo ya. Jawabannya yang E. Yang diminta tambahannya, bukan pakannya ketika 800 ekor. Maka pakan dedak yang perlu ditambahkan berapa? Betul ya tambahannya. Jawabannya yang E, seperti itu. Rika mungkin sama atau beda jawabannya? Nomor 5. Rika. Sama Kak? Oke, bagus. Baik, ada pertanyaan nggak sampai nomor 5? Untuk yang kuantitatif? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada mungkin dari saya pembahasannya sudah cukup. Sudah 15 soal ya kita bahas. Dan maaf agak lebih dikit waktunya, sekitar 6 menit ya. Sudah Kak Ramadhani? Ya, sudah. Kita sampai jam setengah 10 mestinya ya, setengah 10-an. Jadi kita jam 8 tadi ya, sempat terlambat dikit. Baik, mungkin itu dulu Kak Alisan pembahasan dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan dan bermanfaat ya. Kalau ada salah-salah saya minta maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Alisan. Silakan. Oke, terima kasih Kak Saiful atas waktunya pada malam hari ini. Ya, untuk hari ini kita membahas tentang perbandingan kuantitatif ya. Untuk next Zoom selanjutnya nanti akan diinfokan di grup. Kemungkinan besok malam ada lagi dan kemungkinan TWK sih. Untuk yang siswa grup Bimbel Premium, ditunggu ya file materinya, file pembahasannya. Oke. Karena udah malam juga, terus juga kondisi lagi hujan, lagi di sini lagi hujan lagi sinyal, mungkin langsung abang akhir aja bang tutup. Ya. Kalau yang mau ada pertanyaan lagi nanti bisa DM aja ke Igore Digital ya, atau chat aja ke WA admin.
Ya, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Oke, Risa. selamat malam semuanya. Terima Oke, kasih Kak Saiful. sama-sama. Ya.